Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, tim penilai nasional, perkenalkan, saya Dodi Handaryadi, Kepala KPPN Bima. Dalam pelaksanaan tugas saya sebagai Kepala KPPN Bima, saya didukung oleh 3 Kepala Seksi, 1 Kasubag Umum, 1 pejabat fungsional, dan 10 staf pelaksana. Pada tahun 2021, KPPN Bima mengelola dan menyalurkan dana APBN total senilai 1,4 triliun rupiah yang disalurkan kepada 68 satuan kerja instansi vertikal kementerian lembaga dan 3 pemerintah daerah, yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Kami senantiasa berusaha untuk menjadi penyedia layanan yang idaman, yaitu I. Integritas, D. Disiplin, A. Anti korupsi, M. Modern, A. Akuntabel, dan N. Nyaman. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses kondisi before dan after pembangunan wilayah bebas korupsi, apa inovasi dalam peningkatan produktivitas kinerja dan pelayanan publik, serta apakah sasaran dan target setiap area perubahan telah tercapai dengan maksimal. Pembangunan wilayah bebas korupsi di KPPN Bima dimulai dengan pencanangan. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan dan kemauan untuk melakukan perubahan. Setelah pencanangan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembangunan wilayah bebas korupsi yang difokuskan pada 6 area perubahan secara konkret. Area pertama, manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja. Indikatornya ada 4. Yang pertama, penyusunan tim kerja. Menyusun anggota tim berdasarkan kriteria yang jelas, antara lain memiliki kompetensi. Kemudian menyusun dokumen rencana aksi yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan BBK dan BBPM. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Kemudian melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Hal ini kami lakukan antara lain dengan membentuk agen perubahan, dengan menetapkannya dalam sebuah surat keputusan. Perubahan yang dicapai pada area ini, meningkatnya komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas, kemudian terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang melayani. Seluruh jajaran menyepakati dan menyetujui mendukung dilakukannya perubahan. Area perubahan yang kedua, penataan tata laksana. Terdapat 3 indikator di area ini. Tersedianya prosedur operasional tetap kegiatan utama, di mana pembuatan SOP mengacu kepada Peraturan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 dan pelaksanaannya mengacu kepada keputusan Dirjen Perbendaraan nomor KEP 287 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur pada KPPN. Kemudian melakukan pemanfaatan e-office atau sistem perkantoran berbasis IT. Sistem aplikasi berbasis teknologi informasi telah kita bangun untuk melengkapi aplikasi dari pusat. Kemudian dalam rangka keterbukaan informasi publik, kami selalu mempublikasikan setiap capaian pelaksanaan APBN melalui media cetak dan media sosial, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Perubahan yang dirasakan dalam area kedua ini, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan birokrasi, kemudian meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen, dan meningkatnya kinerja di KPPN Bima. Area perubahan yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Indikatornya adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui penyusunan analisis beban kerja. Kemudian melakukan pola mutasi internal yang dilakukan berdasarkan pertimbangan the right man on the right place dan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan itu. Kemudian melakukan pengembangan pegawai berbasiskan kompetensi dengan membuat analisa kebutuhan diklat yang telah didukung oleh inovasi internal KPPN Bima, yaitu motor Mbak Mega. Apa ini? Monitoring pengembangan kompetensi pegawai. Kemudian mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat.
Juga menginformasikan kepada pegawai apabila ada diklat dan melakukan gugus kendali mutu hasil dari diklat yang telah diperoleh. Area perubahan yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Saya selaku pimpinan senantiasa terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan kinerja yang dituangkan dalam kontrak kinerja, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kinerja dan fakta integritas. Selanjutnya, selaku pimpinan senantiasa memantau capaian kinerja pegawai dengan melakukan dialog kinerja organisasi setiap bulannya. Kemudian, telah melakukan penyusunan rencana strategis 5 tahunan dan rencana kerja tahunan, serta membuat laporan kinerja rutin atas capaian kinerja tahunan. Dan kami telah menciptakan berbagai inovasi bagi layanan internal dan eksternal. Area perubahan yang kelima, penguatan pengawasan. Langkah-langkah yang telah kami lakukan pada area ini antara lain melakukan pengendalian gratifikasi. Kami melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan membuat layanan pengaduan, memasang CCTV dan running tag pada ruang layanan tentang larangan gratifikasi. Membangun lingkungan pengendali dengan cara membentuk tim SPIP, melakukan sosialisasi, serta membuat laporan atas pelaksanaan SPIP kepada pimpinan. Selanjutnya, kami juga telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Kebijakan ini diimplementasikan antara lain dengan membuat saluran pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun secara online. Area perubahan yang keenam, peningkatan kualitas layanan publik. Untuk menjaga kualitas layanan, kami telah mempunyai standar pelayanan. Kebijakan standar pelayanan dan alur SOP telah disosialisasikan serta diletakkan di ruang layanan dan direview secara berkala. Terobosan di masa pandemi yang dilakukan untuk menjaga kontinuitas layanan adalah penerapan sistem kerja flexible working space. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet, sehingga pegawai KPPN bisa bekerja dimanapun tanpa harus ke kantor. Demikian juga dengan petugas satuan kerja juga tidak perlu datang ke KPPN menyampaikan SPM, cukup mengirimkan SPM melalui aplikasi e-SPM yang berbasiskan internet, sehingga bisa dilakukan di kantor masing-masing. Selain itu, kami juga memasang pembatas akrilik di loket layanan, tempat cuci tangan di pintu masuk, pengecekan suhu kepada tamu yang datang, serta memberi pembatas pada kursi ruang tunggu. Seluruh pegawai KPPN Bima juga telah melakukan vaksinasi sampai dengan dosis yang kedua. KPPN Bima juga berperan dalam program strategis nasional, yaitu penyaluran dak fisik senilai 369 miliar dan dana desa senilai 265 miliar kepada 263 desa. Dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, KPPN Bima berperan dalam penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 3,9 miliar kepada 13.175 keluarga penerima di Kabupaten Dompu dan Bima. Untuk percepatan dan kelancaran penyaluran, kami senantiasa melakukan asistensi dan pendampingan secara langsung kepada pemerintah daerah. KPPN Bima juga melakukan monitoring ketepatan data dan keekonomian debitur atas penyaluran kredit kepada pengusaha ultramikro senilai total 9 miliar sampai dengan triwulan 3 2021. Guna memberdayakan pelayanan prima, kami melakukan internalisasi SOP dan pelatihan Service Excellence. Kami juga memperluas media sosialisasi layanan dengan memanfaatkan Instagram, website, YouTube, Facebook, dan pamflet-pamflet pada ruang layanan. Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui penciptaan berbagai inovasi layanan, antara lain Kalembo AD, Monitoring GU, C071, Si Pintar Prima, serta Cek Rek atau cek rekening. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan sampai nampak pada hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang setiap tahun mengalami tren peningkatan. Penanganan benturan kepentingan kami lakukan melalui identifikasi, pemetaan keluarga, pejabat, pegawai yang berpotensi terjadinya konflik of interest dan dilakukan monitoring evaluasi secara periodik untuk dilakukan langkah-langkah mitigasi lebih lanjut.
Dan untuk memastikan integritas seluruh pegawai, saya selaku pimpinan mengimplementasikan Knowing Your Employee dengan cara melakukan monitoring laporan harta kekayaan pegawai dan survei gaya hidup pegawai. Hasil dari survei tersebut berupa matrik profil pegawai yang digunakan sebagai sarana untuk memastikan integritas pegawai tetap terjaga. Dan untuk mengenal lebih dalam, saya melakukan kunjungan ke rumah-rumah pegawai, melakukan kegiatan bersama dalam bentuk piknik bersama, olahraga bersama, dan family gathering. Perubahan-perubahan yang telah dilakukan di KPPN Bima menghasilkan capaian kinerja dalam bentuk nilai kinerja organisasi yang melampaui target dan mempunyai tren kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan perubahan ini juga dibuktikan dengan raihan prestasi yang membanggakan. Antara lain, peringkat pertama capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 lingkup NTB, dan penghargaan yang diberikan oleh Bupati Dompu atas layanan terbaik KPPN Bima sebagai penyalur dak fisik dan dana desa, sehingga Kabupaten Dompu menjadi Kabupaten terbaik lingkup Provinsi NTB. Keunggulan KPPN Bima adalah adanya inovasi Kalembo AD atau kanal permintaan BIMTEK online aplikasi perbendaraan. Pembangunan inovasi ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang muncul ketika pegawai Satker yang telah memperoleh BIMTEK aplikasi dan mahir menjalankan tugasnya di bidang keuangan pindah karena mutasi ataupun karena pensiun, dan kemudian diganti pegawai baru yang belum pernah mendapatkan pelatihan sama sekali, sementara jadwal BIMTEK secara umum telah terlewati. Permasalahan ini bila tidak dicarikan solusi, maka akan menyebabkan terhambatnya proses pengajuan pencairan dana dan pertanggungjawaban anggaran Satker berkenaan. Dan melalui inovasi Kalembo AD ini, pengelola keuangan yang baru dapat meminta BIMTEK secara khusus dengan memilih jenis materi yang dia butuhkan secara mudah dan cepat, karena melalui dari HP pribadi masing-masing operator. Selanjutnya, pegawai KPPN akan menyiapkan jadwal pembelajaran yang dilakukan secara privat melalui media Zoom. Inovasi ini memiliki banyak manfaat yang dirasakan oleh stakeholder KPPN Bima. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kesalahan SPM serta meningkatnya partisipasi Satker dalam penggunaan kartu kredit pemerintah. Berikut ini adalah testimoni pengguna inovasi Kalembo AD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yes Purnawan, Sarjana Terapan Kesehatan dari Satker BNN Kabupaten Bima selaku pengguna inovasi Kalembo AD. Saya merasakan manfaat yang sangat signifikan, inovasi yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun, permintaan BIMTEK sesuai dengan kebutuhan. Semoga kedepannya menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. KPPN Bima, mantap! Sebagai bagian dari lingkungan sosial, KPPN Bima berusaha hadir untuk membantu memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa kegiatan sosial yang telah kami lakukan, antara lain pembagian masker kepada masyarakat, Kemenkeu mengajar, santunan kepada panti asuhan, penggalangan dan penyaluran bantuan korban banjir, pemberian hadiah dalam rangka peringatan kemerdekaan kepada masyarakat. Dan kami juga melakukan kampanye anti korupsi sejak dini kepada siswa-siswi sekolah di Kota Bima dan kepada seluruh stakeholder KPPN Bima. Dan sebagai akhir dari paparan ini, kami ingin menyampaikan sebuah quote dari Menteri Keuangan. Berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Sri Mulyani Indrawati. Demikian paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih BPK, bisa, bisa, bisa.